العامة وسوء الدعاء للبدل الخير وأجل مرضات قربي سبحانه وتعالى على هذه النية كل مصالح جامعة وإنك كما نبي مشايخنا سلفنا صالحا كما سلح عبد الله بن رحمه ومقنياتنا في نيتهم أعمالا فأعمال وأخلاقنا فخل مجاسهم وخصوصا الهيم أحمد بن هادي الحامد والشيخ سالم بن عبد الله بن سعد بن سمير وأصولهم وفرعهم تسليم لكم عمد وشام برحمة وعدالنا بركاتهم وسرارهم وأنوارهم ونفعاتهم في الدين والآخرة على هذه النية تكون صالح جامعة بجاه النبي الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Oke, bisa. Nah. Apa? Oh, listriknya. Siapa? Habib sama depan saya dalam sini. Ada di dalam sini sama Haidar. Ya, sama Haidar sini, di dalam sini. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin al ali ma ba'd. Min kitab Risalah Matla'il Badrain fi Huquqil Walidain Al-Habib Ahmad bin Hadi Al-Hamid ila anqal. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam laisal jihadu an yadribar rajulu sayfahu fi sabilillah. Innamal jihad man ala walidayhi wa ala waladahu fahuwa fi jihad. Wa man ala nafsahu fakaffaha anin nas fahuwa fi jihad. Masih dalam pembahasan pada kitab Matla'ul Badrain fi Huquqil Walidain karangan Al-Habib Ahmad bin Hadi Al-Hamid. Ini hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Laisal jihad an yadribar rajulu sayfahu." Bukanlah hanya bukanlah jihad hanya dengan menghunuskan pedang fisabilillah di dalam peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Innamal jihad man ala walidayhi wa ala waladahu fahuwa fi jihad. Karena sesungguhnya jihad itu ketika seseorang menafkahi kedua orang tuanya atau menafkahi mencukupi kehidupan anaknya, maka dia fahuwa fi jihad, maka dia ada pada jihad. Wa man ala nafsahu fakaffaha anin nas fahuwa fi jihad. Dan barang siapa yang menafkahi atau mencukupi kebutuhan dirinya sendiri sehingga dia itu tidak membutuhkan kepada orang lain, maka dia juga di dalam jihad. Nah, di sini masih tentang pembahasan berbakti kepada kedua orang tua dan berbuat baik kepada keduanya. Nah, ini di dalam hadis ini diterangkan bahwasanya jihad itu bukan hanya sekedar perang dengan menghunuskan pedang itu. Akan tapi ada beberapa perbuatan, ada beberapa amal yang itu seperti jihad. Ketika orang melakukannya, dia dihitung sebagai orang yang berjihad fisabilillah. Nah, di antaranya ini, ketika orang tadi mencukupi kebutuhan hidup kedua orang tuanya, mencukupi kebutuhan hidup anaknya, mencari nafkah, atau bahkan mencukupi kebutuhan hidup, ini menafkahi dirinya sendiri, agar dirinya itu tidak minta-minta ke orang lain. Maka bekerjanya dia itu jihad, dihitung jihad kepada jihad fisabilillah ini, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena dulu itu pernah ada seorang di dalam hadis yang lain itu. Ada seseorang itu terlihat, ada orang terlihat kuat, kekar gitu ya. Dan sedang bersungguh-sungguh giat di dalam bekerja. Akhirnya Nabi SAW bersama rombongan sahabatnya ngelewati dia.
Akhirnya para sahabat mengatakan terhadap orang ini, yang orang yang kayak kuat gitu, badannya kuat, kekar, dan dia giat di dalam bekerja, sungguh-sungguh di dalam bekerja. Akhirnya katanya para sahabat, kalau saja kekuatannya orang ini dibuat jihad fisabilillah, ini alangkah bagusnya itu. Akhirnya ketika Nabi mendengar tanggapan sahabat tentang hal tersebut, maka Nabi SAW mengatakan, jihad itu bukan hanya sekedar perang fisabilillah. Jihad itu bukan hanya sekedar ikut perang fisabilillah. Akan tapi ketika seseorang tadi jihad, berupaya untuk menafkahi kedua orang tuanya, menafkahi anaknya, bahkan menafkahi dirinya sendiri, itu juga termasuk dihitung jihad fisabilillah. Ini ada orang tuanya sudah tidak bekerja, ada orang tua gak bekerja, kemudian anaknya berkecukupan, punya harta lebih, ya suatu kewajiban dia menafkahi kedua orang tuanya, memberikan harta lebih untuk kebutuhan kedua orang tuanya. Dan itu termasuk bentuk bakti kita kepada mereka. Sebagaimana mereka ketika kita kecil dicukupi, ya itu adalah bentuk membalas jasa. Nah, itu sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh seorang anak. Nah, ketika dia memiliki kelebihan harta, dia sisihkan uangnya untuk siapa? Untuk kedua orang tuanya, agar dipergunakan untuk kebutuhan orang tuanya. Hatta meskipun orang tuanya bekerja misalkan, tapi sudah masa tua, seharusnya bagi anak untuk menyuruh orang tuanya jangan bekerja sudah, biar nafkah saya tanggung kalau semuanya bisa ya, kalau mampu. Nah, itu semestinya seperti itu. Bukannya malah ditaruh ada di apa itu namanya? Kalau istilah bahasa Arabnya namanya darul musinin. Istilahnya bahasa Arab namanya darul musinin. Tapi kalau katanya Habib itu dar alam sinin. Alam, ini sakit. Sinin yang sangat berkepanjangan ini. Tidak cocok Habib sama. Ada apa kok orang tua dibuatkan rumah khusus sehingga gak dirawat sama anaknya. Banyak sekali ini kita lihat ada di kehidupan kita sehari-hari ini, di masyarakat kita. Nah, ini menaruh orang tuanya di satu tempat ini, di panti jompo ini atau kemudian tidak dirawat sama dia sendiri. Tidak seharusnya ketika orang tadi itu merawat orang tua, itu adalah kemuliaan bagi dia. Seharusnya gitu, dia merasa mulia dengan dia merawat kedua orang tuanya, bukan malah merasa keberatan ditaruh di panti jompo. Alhamdulillah. Nah, ini kadang seperti itu kadang. Seorang orang tua bisa merawat anaknya, bahkan anaknya itu 10 bisa dirawat sama orang tuanya. Tapi kalau sebaliknya anaknya ada banyak, buat ngerawat orang tua satu saja banyak yang nggak bisa. Nah, melanjutkan kajian kita pada apa yang telah dikarang oleh Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumar dalam kitabnya Safinatun Najah, masih dalam pembahasan fikih. Sebelumnya telah dijelaskan tentang furudul wudu. Furudul wudu ada berapa kemarin furudul wudu? Ada 6, ada sittah. Furudul wudu sittah. Fardu itu sebagaimana kemarin dijelaskan. Apa itu fardu? Definisinya fardu. Wal fardu ma fi fi'lihi thawabu kadza ala tarikihil iqabu. Sebagaimana kama huwa ma'ruf ahkamu syar'illahi sab'an tuqsamu al fardu wal mandubu wal muharramu wal rabi'ul makruhu thumma ma ubih wasadisul batilu waqtim bis sahih. Ada 7 hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, itu ada 7. Itu ada fardu, ada mandub, ada makruh, ada
haram, ada mubah, ada sahih, ada batil dalam muamalah. Nah, ini pengertian fardu seperti itu. Akan tapi yang dimaksud dengan fardu di pembahasan ini bukan yang tadi itu. Bukan ma fi fi'lihi thawabu kadza ala tarikil iqabu, bukan. Akan tapi yang dimaksud dengan fardu di sini yaitu arkan. Rukunnya wudu ada 6. Rukunnya wudu ada 6. Yang dimaksud dengan fardu di sini itu rukun. Kenapa kok disebut rukun aja? Arkanul wudu sebagaimana di salat itu. Arkanus shalah. Apa aja arkanus shalah? Ada takbiratul ihram, ada al-Fatihah. Arkanus shalah. Kenapa? Apa bedanya ketika kita mengatakan furudul wudu atau di tempat yang lain arkanus shalah? Kalau fardu itu bisa di situ at-tafriqah, bisa dipisah. Ketika kita membasuh wajah, setelah membasuh wajah, kita basuh tangan kita nanti. Kalau sudah nyampe ada di rumah misalkan. Basuh wajah ada di sini, di Tegal Arum, di Ribat sini, di Baitul Habib. Kemudian basuh tangan ada di Ribat di belakang. Nah, enggak masalah. Nah, makanya disebut furudul wudu. Kalau rukun enggak boleh. Nah, ini enggak boleh. La yujuz at-tafriqah. Sebagaimana arkanus shalah. Arkanus shalah enggak bisa kita takbiratul ihram. Habis itu setelah beberapa waktu pindah ke tempat kemana, baru melanjutkan rukun yang lain, tidak bisa. Yumkin at-tafriqah. Amal furud yumkin at-tafriqah. Adzal farq bainal furud wal arkan. Tapi kemarin dijelaskan furudul wudu ada sittah, ada 6. Yang pertama kemarin sudah dijelaskan apa yang pertama? An-niyah. An-niyah. Dan ini setiap amal, setiap ibadah yaftagir ilan niyah. Kama fil hadis innamal a'malu binniyat. Setiap amal ibadah harus ada niat. Kalau enggak ada niatnya, ya enggak sah amal ibadahnya. Enggak dianggap. Dan niat ini sebagaimana dijelaskan, niat ini letaknya kapan? Berbarengan dengan awal pekerjaan. Sebagaimana definisi niat itu, qasdu syai' muqtarinan bi fi'li, bertujuan melakukan sesuatu yang dibarengi dengan pekerjaannya. Awal pekerjaannya. Seperti kalau wudu, berarti niat tersebut dibarengkan dengan basuhan awal wajah. Kalau pertama kali basuhan dia belum niat, kemudian pertengahan basuhan di sini niat, maka yang tadi dibasuh tanpa niat harus diulang basuhannya. Hakadha. Seperti itu. Dan begitulah setiap amal ibadah. Jadi niatnya itu harus dibarengkan dengan awal pekerjaannya. Illa shaum, kecuali puasa. Kama huwa ma'ruf. Karena kalau puasa yakfi al-azm. Beda antara niyah dengan azm. Kalau azm tidak berbarengan. Datangnya itu sebelumnya. Bahkan kalau semuanya puasa, niatnya itu dibarengkan dengan awal pekerjaan, bisa tidak sah puasanya. Jadi waktu masuknya waktu subuh, dia baru niat. Tidak sah. Kenapa? Karena min syurutis shaum tabyitun niyah. Ini menjadikan niat itu di malam hari, bermalam, tadi malamnya. Maka illa shaum. Selain daripada itu, niat itu harus dilaksanakan waktunya kapan? Di awal pekerjaan. Itu waktunya. Kalau tempatnya, niat ada di mana? Ada di hati. Adapun melafalkannya sunnah. Jadi kalau ada orang melafalkan, tapi hatinya kosong, gelambiar, maka tidak sah di sini. Ya karena al-ibrah bima fil qalb, binniyah allati fil qalb, harus yang ada di hati tadi. Hatinya itu bermaksud. Hatinya itu bertujuan. Kalau mau sholat, ya di dalam hati itu kertek. Dia memang bertujuan akan sholat fardu zuhur misalkan. Seperti itu. Kalau dia melafalkan niat, akan tapi hatinya itu kosong, gelambiar, maka tidak sah niatnya. Taib. Waktunya awal pekerjaan, kemudian
tempatnya ada di hati. Baik. Niat sudah kemarin dibahas. Kemudian niat wudu. Bagaimana niat wudu? Nah, bisa kita mengatakan nawaitu fardhul wudu. Bisa seperti itu. Bisa nawaitu at-taharah. Bisa seperti itu. Atau nawaitu raf'al hadath. Bisa seperti itu. Atau niat-niat yang sudah kita sebutkan, kita contohkan niat-niatnya, bentuk niatnya. Kalau nawaitul wudu, boleh? Sah. Nawaitul wudu, begitu saja. Sah. Sah. Akan tapi makruh di sini. Nawaitul wudu gitu saja. Nah, sah di sini, tidak apa-apa. Akan tapi makruh. Beda kalau suamanya mandi. Kalau mandi Kak, kita niat nawaitul ghusla. Sah apa enggak? Enggak sah. Harus ada nawaitu fardhul ghusli. Nawaitu al-ghusla li raf'i hadatsil akbar atau yang semua. Kenapa? Karena kalau wudu itu ibadah. Pasti ibadah. Kalau nawaitul ghusla begitu saja, namanya al-ghusl, ya ada yang bukan ibadah. Jadi tidak cukup seperti itu. Kalau nawaitul wudu cukup. Kalau nawaitul ghusla tidak cukup. Kalau orang mau mandi cuman bilang nawaitul ghusla begitu saja, maka tidak cukup. Harus yang lengkap. Nawaitu fardhul ghusli atau nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari. Kalau misal ada orang mau niat wudu, ini perinciannya sebagaimana pernah dijelaskan di Muqaddimah Hadramiyah itu. Nawaitu istibahata mau wudu, tapi niatnya nawaitu istibahata qiraatil mushaf misalkan. Saya niat agar diperbolehkan baca mushaf. Ini sah apa enggak di sini? Sah apa enggak kira-kira? Wudu niatnya kayak gini. Sah apa enggak? Enggak sah. Kenapa? Kenapa enggak sah? Karena baca mushaf itu perlu wudu apa enggak? Enggak perlu. Nyentuhnya ya. Kalau bacanya enggak perlu wudu. Enggak wajib kita wudu. Maka kalau ada orang mau wudu, niatnya demikian, maka enggak sah di situ. Nawaitu istibahata qiraatil mushaf. Nah, itu enggak sah. Beda kalau nawaitu istibahata hamlil mushaf, nah, baru sah. Tapi sahnya untuk memegang mushaf, baca mushaf. Tapi kalau dibuat sholat, enggak bisa di situ. Nah, perinciannya sebagaimana dijelaskan di Muqaddimah. Kita besar dan begitu saja. Baik. Itu niat. Yang fardu yang pertama, daripada fardu-fardu wudu yang 6 itu yang pertama adalah niat. Yang kedua, apa yang kedua? Ghuslul wajh. Baik. Membasuh wajah. Nah, ini termasuk rukun atau fardunya wudu. Yang 6, yang kedua, yang pertama niat. Yang kedua membasuh wajah. Membasuh wajah ini dari mana sampai mana? Nah, ini dijelaskan di sini. Ma baina manabiti sya'ri ras ghaliban wa akhiril lahyain. Wa ardan ma bainal udhunain. Kalau panjangnya dari atas ke bawah, nah, dari tempat tumbuhnya rambut yang wajar sampai ke akhir dagu ini. Al-lahyain ini, lahyain itu ini. Akhirnya ada di sini. Dari tempat tumbuhnya rambut yang wajar sampai dagu. Kalau ardon, kalau lebarnya mabaina al-udhunain, di antara telinga, dari telinga sampai telinga sini. Tapi dibasuh juga ini apa? Telinga, karena ada yang mengatakan, ada fi khilaf, ada yang mengatakan telinga itu termasuk dari wajah. Nanti sebagaimana kita sebutkan di sunnah-sunnahnya wudu, nanti kita akan sebutkan. Yang wajib antara telinga sini saja. Kemudian antara batas tumbuhnya rambut yang wajar sampai dagu. Itu yang wajib. Akan tetapi ada kaidah, ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna
pelaksanaan kewajiban tersebut kecuali dengannya, maka itu juga wajib. Contoh, kita tidak bisa betul-betul ngira-ngira batas wajahnya ini betul-betul rata semuanya, tidak bisa. Tanpa membasuh yang selebihnya. Itu namanya ghurrah. Namanya ghurrah. Basuh yang lebih daripada batas wajah. Namanya ghurrah. Ghurrah ini wajib. Padahal sudah keluar dari batas wajah. Kenapa? Karena kita tidak akan bisa sempurna membasuh keseluruhan wajah kecuali kita lebihkan sedikit. Karena kan tidak bisa kita ukur pakai penggaris misalkan. Betul-betul dia enggak, harus kita lebihkan sedikit. Namanya ghurrah. Dan ghurrah ini wajib. Kalau lebih lagi dari itu itolatul ghurrah, sunnah. Tapi kalau ghurrahnya itu wajib. Dilebihkan. Kenapa? Kewajiban membasuh wajah secara sempurna tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan kita membasuh lebih sedikit dari batas wajah. Maka ghurrah di sini wajib. Nah, taib. Sebagaimana basuhan tangan nanti dan kaki. Tidak bisa kita membasuh secara sempurna batas yang wajib kecuali kita lebihkan sedikit. Maka kalau tangan sama kaki namanya apa itu? Namanya tahjil. At-tahjil. At-tahjil wajib. Kenapa? Kita tidak bisa membasuh secara keseluruhan batas kaki ataupun batas tangan yang wajib untuk dibasuh kalau hendak dilebihkan sedikit. At-tahjil namanya. Maka at-tahjil itu wajib. Adapun lebih daripada itu, itolatut tahjil itu sunnah. Saya paham ya? Itu membasuh wajah. Dan apapun yang ada di wajah itu harus kena daripada rambut. Karena ada banyak macamnya rambut ini di wajah. Yang jumlahnya ada 20. Nah, di dalam bahasa Arab, nama macam rambut yang ada di wajah saja ada 20. Ada namanya, apa ini namanya? Hajib. Ada namanya ini apa? Lihyah. Ini apa? Syarib. Ini apa namanya? Anfagah. Dan yang lain sebagainya. Itu disebutkan di syarah. Nanti biar dimutola'ah sendiri. Kita singkat saja. Taib. Itu yang fardu yang kedua. Jadi yang rambut juga harus dikenakan semua. Kecuali jenggot yang lebat. Kalau lebat, bagaimana definisi lebat? Tidak bisa dilihat bagian dalamnya, kulit bagian dalamnya fi majlisit takhotub. Nah, ini orang kalau sedang berbincang, jaraknya normalnya semana? Mungkin seperti saya ke Zen ini. Zen bisa ngelihat enggak bagian dalam kulit yang ada di sini? Kalau kelihatan, berarti bukan tebal. Kalau enggak terlihat, berarti tebal. Nah, kalau tebal, maka cukup zahirnya saja. Tapi sunnah untuk takhlilul lihyah, menyela-nyelai lihyah itu sunnah, tapi tidak wajib. Yang tebal tapi, kalau nggak tebal ya wajib itu, wajib di sela-sela. Tapi itu yang kedua, fardu yang kedua ghuslul wajah. Fardu yang ketiga ghuslul yadain ma'al mirfagain. Membasuh kedua tangan beserta kedua siku. Apa itu siku? Ini siku. Ini dua tulang. Ada di sini apa ini? Yang dua tulang yang menyambung antara ini namanya? Adud dengan sa'id. Dua tulang yang menyambungkan antara adud dengan sa'id. Nah, ini di sini. Ini mirfag namanya. Nah, ini wajib dibasuh. Ghusl dibasuh. Ghuslu dibasuh. Sampai ke mirfag. Dan tidak mungkin kita bisa secara pasti membasuh keseluruhannya kalau nggak dilebihi sedikit.
Kan tidak bisa kita langsung ngira-ngira sampai betul-betul kita yakin seluruhnya sudah dibahas. Harus dilebihkan sedikit pastinya. Lebihnya sedikit apa namanya tadi? At-tahjil. Tahjil wajib. Akan tapi italatut tahjil, lebih daripada itu sunnah. Tapi sudah, itu yang nomor 3. Kemudian fardu wudu yang nomor 4. Mashu syai'in minar ras. Masah. Di sini masah, bukan ghuslu. Masah yakni mengusap. Mengusap sebagian syai'in minar ras, dari kepala. Jadi bukan ghuslu di sini. Kalau ghuslu membasuh, kalau mashu mengusap. Kalau ghuslu harus dialirkan airnya. Kalau mashu cuma sekedar tangan kita dibasahin kemudian diusap begitu saja. Nah, itu yang wajib sebagian kepala. Akan tapi sunnah untuk kita usap keseluruhan kepala. Kenapa? Agar keluar dari khilaf. Ada yang mengatakan wajib mengusap seluruh kepala. Sebagaimana pendapatnya siapa itu yang wajib? Al-Imam Malik. Al-Imam Malik mengatakan wajib untuk mengusap seluruh kepala. Ada pendapat yang lain mengatakan harus rubu' ras, harus seperempat bagian kepala harus kena. Ada yang mengatakan nasiyahnya, ubun-ubunnya harus kena. Maka agar kita keluar daripada khilaf ulama yang mengatakan ini akhirnya sunnah di dalam mazhab Imam Syafi'i, kita mengusap seluruh kepala. Nah, diusap sebagaimana cara yang ma'ruf itu disatukan seperti ini. Kalau dia memiliki sya'r yang gelip, memiliki rambut yang bisa dibalik, maka sunnah dia kembali seperti ini. Tapi kalau tidak punya sya'r yang gelip, seperti apa? Rambutnya 1 senti aja. Nah, ini kan tidak punya bagian atas, bagian bawah ya nih rambut. Jadi tidak perlu jadi cuma 1 kali aja seperti ini. Tidak perlu dikembalikan. Kalau dia tidak punya sya'r yang gelip. Nah, ini rambutnya pendek atau tidak punya rambut sama sekali. Nah, 1 kali. Seperti ini cukup. Ini yang wajib, yang wajib. Kalau dia punya sya'r yang gelip, nah, maka sunnah untuk dikembalikan. Tapi itu yang keempat. Ini tadi dikatakan mashu. Apa mashu tadi? Mengusap. Kalau ada orang bukan dimashu, bukan diusap, dighuslu, dibasuh malah, dialirkan air. Apa bisa? Apa cukup? Cukup apa enggak? Cukup apa enggak? Ada orang wudu bukan diusap itu kepalanya, tapi dibasuh, dialirkan, kerannya langsung diginikan. Sah apa enggak itu wudunya? Ini sah. Kenapa? Karena ghuslu itu mashu wa ziyadah. Akan tapi yang mu'tamad mengatakan tidak apa-apa, yakfi. Akan tapi yang pendapat yang lain mengatakan makruh. Ini tidak dianjurkan. Kenapa? Di situ ada israf. Ada ini yang wajibnya hanya mashu, kenapa kok dighuslu? Kenapa kok dibasuh? Maka ada pendapat yang lain mengatakan itu makruh. Kenapa? Karena ada israf di situ. Tapi yang mu'tamad mengatakan tidak apa-apa, cukup seperti itu. Sah. Taib, mashu syai'in minar ras. Yang keempat. Kemudian yang kelima. Yang kelima dari fardu-fardunya wudu, ghaslur rijlain ma'al ka'bain. Membasuh kedua kaki ma'al ka'bain. Apa ka'bain? Ini ka'bain adalah tulang yang ka'ab, yang menyambungkan antara gadam dengan sag. Itu ka'ab namanya. Yang menyambungkan antara gadam, di telapak kaki dengan sag. Apa sag ini? Betis. Itu namanya ka'ab. Itu. Jadi dikatakan di sini ma'al ka'bain. Artinya ka'bainnya harus dibasuh juga. Tapi kan kita tidak bisa ngepasin mana batas ka'ab sekiranya bisa kena semuanya. Maka di sini wajib kita melebihkan sedikit agar kita bisa memastikan sudah terbasuh semuanya yang wajib. Apa namanya tadi? At-tahjil. At-tahjil wajib.
Adapun melebihi daripada batasan tahjil tadi, ithalatut tahjil itu sunnah. Nah, ini sampai ke lutut. Nah, ini ithalatut tahjil sunnah. Baik. Ah, itu yang kelima. Kemudian yang keenam at-tertib. Harus urut, tidak boleh dibalak-balik. Sebagaimana sebenarnya dalam Al-Qur'an itu ayat yang menerangkan tentang wudhu, apa itu? Fagsilu, fagsilu, fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, itu di dalam Al-Qur'an disebutkan apa namanya? Rukun-rukunnya wudhu sudah disebutkan semuanya sudah sempurna. Loh, dari mana tartibnya ini? Oh, tadi wajah disebutkan, kemudian tangan disebutkan, kemudian apa? Apa tadi? Kepala disebutkan, apa? Kaki disebutkan. Kemudian tartib. Di mana disebutkan tartib? Dari itu. Kenapa kok disebutkan masah di antara ghusl? Antum lihat coba ayatnya kan, antum perhatikan. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Ghusl semua itu, membasuh wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wamsahu, di tengah-tengah ada masah. Wamsahu biru'usikum. Kemudian ghusl lagi. Wa arjulakum. Hanya arjulakum jadi maf'ul ma'tuf. Ma'tuf ala ini ghusl yang sebelumnya. Wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, kenapa kok Allah Subhanahu wa taala menyebutkan masah di antara ghusl? Nah, di sini orang-orang Arab itu tidak mungkin mendatangkan jumlah seperti ini kecuali ada hikmah. Nah, hikmah di dalam ayat ini untuk menerangkan wajibnya tartib di sini. Nah, di sini ulama mengambil kesimpulan karena disebutkan masah di antara ghusl di sini. Karena orang Arab tidak mungkin mendatangkan jumlah seperti ini kecuali karena hikmah. Maka hikmahnya di sini wujubut tertib, wajib untuk tertib, tidak boleh dibalak-balik. Kalau tidak ada kewajiban tertib ya ditaruh di belakang saja masah. Tapi tidak, ini ada di tengah-tengah sini. Masah ditaruh di tengah-tengah di antara ghusl. Maka wajib di sini. Sebagaimana juga di dalam hadis dikatakan ibda'u bima bada'allahu bih. Kalian mulailah sebagaimana Allah memulai. Allah memulai apa tadi? Wajah, kemudian tangan. Perintah di dalam hadis ibda'u bima bada'allahu bih. Kita memulai sebagaimana Allah menyebutkan apa dulu yang pertama. Di situ para ulama mengambil kesimpulan wujubut tertib daripada ayat tersebut. Baik. Tertib itu kadangkala tertib kama huwa ma'ruf ini tertib. Ada yang tertib takdiri. Tertib yang dikira-kirakan. Kapan itu? Ketika orang mau menyelam ke sungai misalkan. Menyelam ke sungai atau ke laut. Nah, ini akan didapatkan tertib itu filahdhah. Langsung dia nyemplung gitu, menyelam. Dia menyelam ke air cuman beberapa detik saja, kemudian naik lagi. Di mana tertibnya ini? Nah, tertibnya itu takdiri. Nah, ini dikira-kirakan. Tertibnya itu takdiri, dikira-kirakan. Walau filahdhah, tidak apa-apa. Wa hadza yahsul. Ketika orang yang penting niat dulu, niat nawaitul wudu rafil hadatsil asghari. Yang belum dia naik lagi. Kalau kita hitung sesuai kalau kita wudu secara normal, enggak mungkin, enggak cukup ini waktunya. Kalau cuma sedikit 5 detik langsung naik lagi. Tapi itu enggak masalah, itu tetap bisa karena di situ tertibnya tertib takdiri di situ. Yahsul walau bilahdhah, tertib takdiri.
Baik. Maka itu 6 fardu-fardunya wudu yang disebutkan di sini di kitab Safinatun Najah. Yang pertama tadi niyah, kemudian yang kedua adalah ghuslul wajah, kemudian yang ketiga ghuslul yadain ma'al mirfaqain, yang keempat apa? Ghuslu mashu syai'in minar ras, yang kelima ghuslu rijlain ma'al ka'bain, kemudian yang keenam at-tertib. Nah, ini dihafalkan nih fardulnya wudu. Dan yang sebelumnya dihafalkan. Ini matan itu kalau bisa dihafalkan. Matan Safinatun Najah, matan yang lainnya. Man hafizul mutun hazal funun. Nah, yang dasar-dasar. Baik, kita cukupkan dulu di pertemuan kali ini membahas tentang furudul wudu. Kemudian insyaallah kita teruskan di pertemuan yang berikutnya tentang makruhatul wudu. Makruhat sama sunanul wudu insyaallah kita jelaskan di pertemuan yang berikutnya dalam keadaan lebih baik lagi jika diberi kesempatan ya Allah taala. Sebelum kita akhiri visual kita cukupkan dulu pada pertemuan kali ini. Kita akhiri dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini tasmi'ul mutun. Shallu 'alal habib.